Di gurun Timur Tengah, 3 penyelundup tiba untuk mencari di bawah batu menggunakan pisau besar. Setelah mencari-cari selama beberapa waktu, seorang pria akhirnya menemukan sebuah lubang di tanah. Dia memanggil teman-temannya dan bersama-sama mereka mengisi lubang itu dengan gas. Setelah beberapa detik, salah satu pria itu melihat lebih dekat dan ternyata ada seekor laba-laba yang melompat keluar dari lubang dan menggigitnya. Saat lelaki itu menggeliat di tanah karena kesakitan, lebih banyak laba-laba keluar dan penyelundup lainnya bergegas menangkap mereka dalam wadah plastik. Karena orang yang digigit itu tidak kunjung membaik, mereka memutuskan untuk membunuhnya demi belas kasihan. Beberapa waktu kemudian laba-laba dijual secara ilegal di seluruh dunia sebagai hewan peliharaan eksotis. Di Prancis, Caleb mengunjungi sebuah toko yang menjual barang-barang selundupan untuk membeli beberapa perhiasan. Petugas itu membawanya ke kantornya dan Caleb melihat laba-laba di dalam kotak plastik. Karena menganggapnya keren, dia memutuskan untuk membelinya. Setelah itu Caleb pulang dan membantu petugas kebersihan Zhao membuang sampah. Beberapa anak melihatnya dan melemparkan beberapa petasan padanya sebagai lelucon sebelum melarikan diri. Caleb berhasil mengalahkan orang terakhir dan mengambil tas berisi petasan, yang dia berikan ke Zhao untuk disingkirkan. Kemudian dia bertemu dengan temannya Matis, yang suka mencuri sepeda. Karena Caleb adalah pedagang sepatu kets, Matis membantunya menemukan pembeli potensial. Ketika Caleb sampai di apartemennya, dia mendapati saudara perempuannya, Manon, sedang mencoba memperbaiki tempat itu dan memarahinya karena tidak merawat barang-barang mendiang ibu mereka dengan baik. Kemudian dia pergi ke kamarnya dan panik saat dia menyadari lampu mati. Dia langsung menyalakannya, memperlihatkan koleksi besar hewan peliharaan eksotis yang membutuhkan kehangatan cahaya untuk bertahan hidup. Laba-laba itu ditaruh dalam kotak sepatu sementara Caleb berjanji akan memberinya rumah kaca yang layak nanti. Kemudian Caleb berteriak pada Manon karena mematikan lampu, karena bisa membunuh hewan peliharaannya. Manon berteriak balik, sambil menunjukkan bahwa tagihan listrik terlalu tinggi karena dia. Apartemen itu rusak parah dan mereka tidak punya uang untuk memperbaikinya. Jadi dia pikir mereka harus menjualnya. Namun Caleb menolaknya karena tempat ini menyimpan semua kenangan tentang ibu mereka. Kemudian pada hari itu Caleb pergi ke sebuah pesta dan bertemu dengan Toumani, yang meminta sepatu kets baru karena sepatunya saat ini sudah dalam kondisi buruk. Caleb berjanji dia akan segera mendapatkannya dan Toumani pergi bersama anjingnya setelah mengancamnya. Kemudian Caleb memeriksa Claudia, teman lama ibunya. Dia memberinya perhiasan yang dia beli sebelumnya sebagai hadiah perpisahan karena dia akan pindah. Tampaknya biaya sewa sudah terlalu tinggi dan hampir tidak ada seorang pun di gedung ini yang mampu membelinya lagi. Seluruh anggota geng menghabiskan pesta dengan merokok dan bermain video game. Di kamar Caleb, laba-laba membuat lubang di kotak dan berhasil melarikan diri. Beberapa jam kemudian, Caleb pulang dan harus menyalakan lampu lagi. Ketika dia membuka kotak itu, dia mendapati laba-laba itu telah hilang dan dengan putus asa mencari ke seluruh ruangan namun tidak berhasil. Namun dia menemukan kepompong yang dia sembunyikan di kotak lain sebelum memutuskan untuk tidur di sofa. Keesokan paginya Caleb dibangunkan oleh Manon dan beberapa temannya yang sedang memperbaiki kamar mandi, jadi dia tidak bisa mandi. Kemudian Caleb membawa sepatu kets baru itu ke Toumani dan Gilles melihatnya, yang mengira sepatu kets itu menyembunyikan zat ilegal dan mengingatkan Caleb bahwa dia mengawasinya. Toumani bersembunyi di ruang persediaan dan mencoba mengenakan sepatu barunya, tetapi dia dengan cepat menarik kakinya ketika sesuatu menggigitnya. Dia melihat ke dalam sepatu kets itu dan ada seekor laba-laba keluar dan merayap di lengannya, jadi dia mendorongnya dan memukulnya dengan sepatu kets. Ketika dia memeriksa sepatu itu lagi, puluhan laba-laba kecil keluar dan merayapi seluruh tubuh Toumani, menyebabkan dia panik sementara anjingnya memakan laba-laba asli. Sementara itu Caleb kembali ke kamarnya dan menemukan seluruh gerombolannya menatap makhluk-makhluk ciptaannya, menegurnya karena membeli binatang secara ilegal. Caleb terus menerima panggilan dari Toumani tetapi mengabaikannya karena dia berdebat dengan yang lain untuk mengeluarkannya. Setelah semua orang pergi, dia menutup pintu dan menutupi celahnya dengan handuk untuk berjaga-jaga. Kemudian Caleb mencoba menelepon Toumani, tetapi dia tidak mengangkatnya karena dia sedang merasakan sakit yang luar biasa. Kulitnya memiliki tanda-tanda aneh dan matanya berwarna kuning. Ketika dia mencoba berdiri untuk meraih telepon, dia terjatuh dan memecahkan beberapa gelas. Jadi sekarang dia juga berdarah. Beberapa waktu kemudian para tetangga kesal karena anjing Toumani tidak berhenti menggonggong. Mereka mencoba meneleponnya dan mengetuk pintunya, tetapi dia tidak menjawab. Gilles akhirnya memecahkan kunci dan semua orang terkejut melihat Toumani tewas di lantai. Tak lama kemudian polisi datang namun mereka menolak menjelaskan bagaimana Toumani meninggal. Dan para tetangga menjadi gelisah saat melihat para petugas mengenakan topeng. Terjadilah pertengkaran di antara mereka karena banyak orang yang menyalahkan overdosis, sehingga polisi harus menenangkan mereka dan mengirim mereka ke apartemen mereka. Sebagai tindakan keselamatan, tidak seorang pun diizinkan meninggalkan gedung untuk saat ini. Jika ada yang demam, mereka harus menunggu dokter datang. Para tetangga menyaksikan jenazah dibawa pergi sebelum pulang ke rumah mereka. Setelah menyelamatkan anjing Toumani, geng tersebut mendiskusikan apa yang mungkin terjadi dan Manon bertanya-tanya apakah Caleb benar-benar menjual zat tertentu kepada Toumani yang membuatnya marah. Jordi meyakinkannya bahwa itu bukan overdosis karena dia melihat pecandu di rumah sakit. Sementara itu, Zhao menjatuhkan barang-barangnya di ruang persediaan dan terkejut melihat banyak sarang laba-laba di langit-langit. Dia menutupi wajahnya dengan sapu tangan dan mulai menyemprotkan cairan pengusir serangga ke seluruh ruangan, tanpa menyadari bahwa beberapa laba-laba telah keluar melalui ventilasi. Beberapa detik kemudian laba-laba itu keluar di kamar mandi Caleb, di mana pacar Jordi, Lila sedang mencuci. Ketika dia melihat tutup ventilasi di tanah, dia mengambilnya dan menaiki bangku untuk memasangnya kembali. Sayangnya dia terpeleset dan jatuh di kamar mandi. Kemudian dia melihat ada handuk yang bergerak dan melihat ke balik handuk itu, tapi dia tidak menemukan apapun. Tiba-tiba seekor laba-laba melompat keluar dan Lila yang ketakutan mendorongnya sebelum bersembunyi di kamar mandi. Dia berteriak minta tolong dan Jordi datang, tapi dia menolak untuk membunuh binatang dan mencoba menangkap laba-laba itu dengan gelas. Laba-laba itu melompat dan bersembunyi di bawah wastafel sementara kelompok lainnya datang untuk menonton. Bosan dengan semua orang yang berteriak tentang apa yang harus dilakukannya,
Jordi mengambil pel dan menggunakannya untuk memukul ruang di bawah wastafel, dengan harapan dapat membunuh makhluk itu. Namun laba-laba itu berlari ke atas pel dan melompat ke pancuran, tetapi Jordi melemparkan handuk ke arahnya sehingga laba-laba itu jatuh. Sekarang dia bisa menginjaknya untuk membunuhnya. Setelah itu dia mengambil handuk itu dan semua orang terkejut melihat puluhan laba-laba kecil berlarian. Pada saat yang sama, laba-laba biasa keluar dari saluran pembuangan kamar mandi dan Lila panik. Jordi segera menyeretnya keluar dari kamar mandi dan mereka menutup pintu, yang mereka segel dengan lakban sebanyak mungkin. Kelompok itu kemudian memaksa Caleb untuk berbicara sampai dia mengakui bahwa dia membeli laba-laba gurun ilegal, tetapi dia bersumpah hewan peliharaannya jauh lebih kecil. Mattis menyimpulkan bahwa bayi-bayi itu lebih besar, karena mereka harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Caleb mengambil kotak berisi kepompong dan saat Jordi membukanya, ia menemukan lebih banyak laba-laba. Dengan menggunakan lebih banyak selotip, Mattis juga menyegel kotak itu. Sementara itu, Zhao masih membersihkan gedung dan menemukan seekor laba-laba mati. Pada saat itu polisi datang kembali dan menyebutkan karantina, jadi mereka menyegel pintu depan. Kemudian Zhao terus melihat sekelilingnya, menemukan lebih banyak sarang laba-laba di koridor dan bahkan seekor burung terperangkap di dalamnya. Dia mengambil tangga untuk mencapai langit-langit dan memindahkan panel untuk menemukan sarang laba-laba besar yang tersembunyi di sana. Zhao menutup wajahnya dan menggunakan semprotan itu lagi, lalu dia melihat lebih dekat dengan senter. Tiba-tiba seekor laba-laba melompat ke wajahnya dan membuatnya tergelincir dari tangga, sehingga tubuhnya sekarang berguling menuruni tangga. Kembali di apartemen Caleb, Lila, Manon, dan Jordi memutuskan untuk mengabaikan perintah polisi dan mengumumkan bahwa mereka akan pergi. Mattis memilih untuk tinggal karena dia sudah cukup dalam masalah atas perampokannya, sementara Caleb tinggal karena dia memikirkan tetangga yang sangat disayangi ibunya. Karena yang lain terus memaksa, Caleb setuju untuk pergi tetapi hanya setelah memperingatkan tetangga mereka agar mereka bisa pergi juga. Di apartemen lain, seorang pria sedang berolahraga sambil mendengarkan musik. Ketika melihat ke cermin terlihat ada seekor laba-laba di belakangnya, namun ketika dia berbalik laba-laba itu sudah hilang. Dia mencari di seluruh ruangan sampai dia melihatnya di dinding lain, dan akhirnya membuat lubang besar ketika dia mencoba menendangnya. Pria itu melihat ke dalam dan melihat semua sarang laba-laba sebelum laba-laba melompat ke arahnya. Dia berteriak meminta bantuan, tetapi ayahnya sedang tidur dan tidak mendengarnya. Pada saat yang sama Caleb dan Mattis pergi dari pintu ke pintu untuk memperingatkan para tetangga, tetapi sejauh ini tidak ada yang mau pergi karena mereka takut. Mereka juga mengetuk apartemen pria yang sedang berolahraga itu, tetapi musik menutupi teriakannya. Karena khawatir, Caleb berlari untuk memeriksa Claudia, yang tidak menjawab pintu. Dia bisa mendengar TV di dalam jadi dia mendobrak pintu dan melihatnya di sofa. Namun ketika dia mendekat, laba-laba keluar dari mayatnya. Caleb dan Mattis panik dan berlari keluar apartemen, hanya untuk melihat seorang lelaki tua meminta bantuan. Mattis ingin membantunya tetapi Caleb menghentikannya dan menunjukkan bahwa pria itu telah digigit. Duo itu mengirim pria itu kembali ke apartemennya sebelum melarikan diri. Di apartemennya, Lila mencoba beberapa saluran namun tidak menemukan satupun siaran berita yang membicarakan situasi mereka. Jordi mencari di internet dan menemukan ini adalah laba-laba dari keluarga Sicaridae, yang dapat tumbuh 10 kali lipat ukurannya untuk melawan predator. Manon mengecek media sosial dan tidak menemukan peringatan apapun dari pihak berwenang, hanya cuitan dari tetangga yang mengeluh tentang lockdown. Tiba-tiba mereka mendengar suara kaca pecah di dapur, dan Jordi menyadari ada cairan aneh menyelinap di bawah pintu. Ketika dia melihat ke dalam, dia menemukan bahwa anjing Toumani telah mati dan seekor laba-laba keluar dari perutnya. Keadaan segera menjadi lebih buruk di seluruh gedung. Sang ayah menemukan putranya yang telah meninggal sementara lelaki dari koridor terus menjebak laba-laba dengan kacamata, namun tak lama kemudian ia pun meninggal juga. Faktanya, ada orang yang sekarat di setiap lantai. Mattis dan Caleb kembali ke apartemen mereka hanya untuk bertemu teman-teman mereka di pintu, yang putus asa untuk pergi dan menolak untuk kembali ke dalam. Tiba-tiba Giles muncul di belakang mereka dan mulai menyerang mereka dengan tongkat, menjatuhkan Caleb sebelum menyerang Mattis. Manon mencoba menenangkannya, jadi Giles berteriak pada mereka dan memaksa mereka masuk apartemen untuk tinggal di sana seperti yang dikatakan polisi. Saat dia menunjukkan bahwa Jordi dan Lila seharusnya tidak ada di sini karena mereka tidak tinggal di gedung ini, Giles memaksa masuk dan meminta untuk melihat kamar Caleb, masih mengira dia adalah pengedar zat-zat ilegal. Ketika yang lain mencoba menghentikannya, dia menjadi semakin curiga, jadi Caleb yang marah memutuskan untuk membiarkannya lewat. Giles melihat sekeliling ruangan dan menemukan kotak tersegel, yang mulai ditusuknya dengan pisaunya. Ketika lubangnya cukup besar, laba-laba keluar dan kelompok itu segera berlari keluar apartemen, menguncinya untuk membiarkan Giles mati. Setelah itu mereka menaiki tangga, dan menemukan sarang laba-laba di setiap sudut saat mereka turun. Akhirnya mereka mencapai koridor yang diblokir oleh jaring dan laba-laba terbesar yang pernah mereka lihat sejauh ini. Tiba-tiba lampu padam, tapi sedetik kemudian menyala kembali. Ternyata koridor-koridor ini memiliki bohlam yang peka terhadap waktu. Bertekad untuk mencapai garasi, kelompok itu turun ke lantai berikutnya hanya untuk menemukan lebih banyak sarang laba-laba dan laba-laba. Karena mereka tidak mempunyai pilihan lain, semua orang mengenakan tudung kepala mereka dan mulai berjalan menyusuri koridor sementara Manon tetap tinggal untuk mengendalikan lampu, yang tampaknya mampu mengusir laba-laba. Mereka membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya, tetapi mereka berhasil sampai di seberang dengan selamat. Sekarang giliran Manon untuk menyeberang, tetapi saat dia hendak mencapai ujung, lampu padam dan dia terjebak di sarang laba-laba. Dia mengeluarkan korek apinya dan menyadari seekor laba-laba mendekat, namun membakarnya akan membuat yang lain waspada sehingga dia berlari cepat untuk bersatu kembali dengan yang lain. Ketika kelompok itu mencoba pergi, polisi menahan pintu tertutup dan mengabaikan permohonan bantuan mereka. Para lelaki itu menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membuka pintu sedikit saja, hanya agar polisi menggunakan ruang itu untuk menembakkan gas ke arah mereka. Kelompok itu ingin terus menarik, tetapi polisi melepaskan tembakan ke pintu untuk menjauhkan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain berlari melalui koridor menyeramkan itu lagi sampai mereka kembali ke tangga. Berkat gas, laba-laba tidak melompat ke arah mereka, tapi Jordi hilang. Caleb yang putus asa memasuki koridor lagi dan sangat terpukul mendapati Jordi di lantai dipenuhi sarang laba-laba dan laba-laba.
Jordi menyuruhnya pergi dan pada awalnya Caleb menolak. Tetapi sekarang laba-laba itu datang untuknya sehingga dia harus berlari kembali ke yang lain. Saat Lila panik karena kehilangan pacarnya, Mattis memperhatikan cairan aneh dan mendongak untuk menemukan pemandangan yang mengerikan. Sekelompok tubuh terperangkap di jaring laba-laba di dinding dan langit-langit. Ada juga seekor laba-laba raksasa yang keluar dari jaring. Jadi Mattis memberitahu teman-temannya dan kelompok itu berlari ke atas setelah menutup pintu, meninggalkan Jordi untuk mati sendirian juga. Mereka sampai di ruangan kosong dan Lila terus mencoba berlari kembali ke pacarnya sampai-sampai dia berkelahi dengan Caleb. Untungnya Manon berhasil menangkapnya dan menahannya di dalam sementara mereka mendengar jeritan sekarat Jordi. Ada tas di lantai dan Mattis menemukan petasan anak-anak di dalamnya. Jadi dia menyalakan satu untuk mendapatkan cahaya. Yang lainnya menangis memanggil Jordi. Jadi Mattis meminta mereka untuk menenangkan diri karena mereka masih harus melarikan diri. Dia percaya bahwa dengan menggunakan kembang api mereka dapat melawan laba-laba dan berhasil naik ke atap untuk meminta bantuan. Pertama Mattis melemparkan petasan ke koridor, dan ledakan itu membuat semua laba-laba di langit-langit membeku. Kemudian kelompok itu mulai bergerak hati-hati menyusuri koridor, menggunakan petasan sebagai perisai. Saat api padam, Caleb mengambil molotov dari tas dan melemparkannya ke koridor, sehingga terjadi kebakaran yang membuat para laba-laba ketakutan dan mengejar mereka. Kelompok itu segera mulai berlari ke atas, selalu memastikan untuk mengarahkan senter mereka ke arah laba-laba untuk mengulur waktu. Di salah satu apartemen beberapa tetangga meminta bantuan, tetapi orang-orang itu menyuruh mereka untuk tetap di dalam sebelum mereka terus berlari. Senter mereka tidak punya banyak daya lagi, jadi Manon mengutak-atik kunci Giles sampai dia mendapatkan kunci apartemennya dan kelompok itu bersembunyi di dalam, menutup pintu sebelum laba-laba dapat menjangkau mereka. Caleb mengalami gangguan saraf, merasa bersalah karena memulai invasi laba-laba ini. Dia menceritakan kepada Lila tentang sejarahnya yang rumit dengan Jordi, menjelaskan bahwa mereka dulunya adalah teman masa kecil yang kemudian berpisah. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul di jendela dan sekelompok polisi masuk. Mereka menolak untuk mendengarkan permohonan Caleb untuk membantu tetangga lainnya dan seorang polisi memukulnya untuk membungkamnya. Jadi Caleb mencoba untuk melawan. Petugas itu dengan mudah menjatuhkannya ke lantai dan Manon mencoba membantu saudaranya, tetapi malah didorong menjauh juga. Mattis menangani polisi lain dan segera kedua kelompok saling bertarung sambil berguling-guling di lantai. Seorang petugas melemparkan semprotan merica ke arah Mattis lalu mulai mencekiknya. Jadi Caleb meraih pistol yang jatuh dan menembak polisi itu untuk menyelamatkan temannya. Gadis-gadis itu dipojokkan dan dipukul dengan gas sementara dua petugas harus bekerja sama untuk akhirnya mengalahkan Caleb. Seluruh kelompok diikat dan dibawa ke garasi, tempat polisi bersembunyi selama ini untuk menangani laba-laba. Saat tim khusus mengambil tubuh makhluk-makhluk itu, petugas utama mencoba menjelaskan bahwa kelompok itu hampir menghancurkan operasi mereka. Dia mengklaim semua yang mereka lakukan sejauh ini adalah protokol untuk membantu mereka dan banyak petugas juga yang tewas. Tetapi Caleb berpikir mereka tidak berbuat cukup banyak dan terus berteriak padanya. Tiba-tiba Mattis mulai batuk, memperlihatkan bahwa dia telah digigit. Dia tidak punya banyak waktu tersisa, jadi dia ingin keluar sebagai pahlawan. Mattis pergi ke generator dan mematikannya, menyebabkan lampu padam. Kemudian dia berlari untuk menjegal polisi di pintu, melemparkannya ke belakang untuk membukanya. Tak lama kemudian ratusan laba-laba keluar dan polisi melepaskan tembakan saat mereka menyebar ke seluruh garasi. Saat laba-laba mulai membunuh polisi, Caleb dan gadis-gadis menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Lila dan Caleb berhasil bersembunyi di balik mobil dan menyadari bahwa mereka telah kehilangan Manon. Menggunakan korek api, Lila melepaskan Caleb dari ikatannya sebelum mereka menyaksikan pria lain dibunuh oleh makhluk-makhluk itu. Caleb menyuruh Lila bersembunyi di dalam mobil sementara dia mencari saudara perempuannya. Dia berlari melewati kekacauan dan berhasil bersatu kembali dengan Manon, namun tertembak di kaki dalam prosesnya. Manon mengambil alat pemadam kebakaran dan memecahkan jendela sebuah mobil van sehingga mereka bisa membukanya dan bersembunyi di dalamnya. Dia menambal luka Caleb dan meminta maaf atas sikapnya, serta mengakui bahwa dia juga merindukan ibu mereka. Caleb memberikan gelang milik ibunya dan menyuruhnya untuk menyimpannya. Tak lama kemudian laba-laba muncul di jendela, namun sebelum mereka dapat memasuki mobil van, Lila mengaktifkan lampu mobil untuk menakut-nakuti mereka. Kemudian saudara kandung itu berlari keluar dari van, menghindari polisi dan laba-laba sampai mereka berhasil mencapai kendaraan bersama Lila. Dia mulai mengemudi melewati garasi, menabrak beberapa mobil, sepeda motor, dan bahkan polisi saat dia keluar. Butuh beberapa putaran baginya. Namun akhirnya dia menemukan jalan keluar, hanya untuk melihat seekor laba-laba besar menghalangi jalan. Caleb mengajukan diri untuk keluar dan menatap makhluk itu, yang melarikan diri setelah Lila mematikan lampu mobil. Sekarang Caleb dapat membuka pintu depan dan kelompok itu akhirnya melarikan diri. Beberapa waktu kemudian penghalang yang telah dipasang di sekeliling gedung itu ditutupi dengan gambar semua orang yang dibunuh oleh laba-laba. Bunga, pesan, dan cindera mata telah ditinggalkan untuk mengenang mereka. Bangunannya hancur, sehingga para penyintas kehilangan rumah mereka. Di hutan, Caleb mengubur sebuah kotak berisi foto masa kecil dia dan Jordi. Ada seekor laba-laba merayap di bahunya, jadi dia menangkapnya dan melepaskannya di hutan.